Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, saya Sofia Triwahyuni dengan NIM 2308033019 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta, sedang menempuh mata kuliah pengantar komunikasi dengan dosen pengampu Dr. Sutirman SPD MPD dan Pak Wahyu Hidayat SPD MM. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dan penilaian UAS yang berisi 1. Profil diri, 2. Kesan mengikuti perkuliahan komunikasi, 3. Materi yang akan saya sampaikan yaitu teori komunikasi agenda setting, teori komunikasi konstruktivisme, dan teori komunikasi navitisme. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri secara lebih detail. Seperti yang kalian ketahui, nama saya Sofia Triwahyuni, usia saya sekarang 17 tahun, saya lahir pada tanggal 4 Maret 2006. Saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Saya merupakan anak rantau yang berasal dari Banyumas. Ya, betul sekali, orang Afak, orang Kepenak. Di sini saya ngekos di daerah Karangmalang dekat dengan kampus. Saya bisa menjadi mahasiswa UNY lewat jalur SNBT atau UTBK, dan prodi saya saat ini adalah pilihan kedua, namun tetap saya syukuri karena masih banyak orang yang kurang beruntung tertolak SNBT. Berikutnya adalah kesan saya selama mengikuti perkuliahan komunikasi. Sangat terbantu dengan kejelasan tugas yang diberikan, sistem penilaian, dan materi tentang bagaimana cara berkomunikasi yang baik, macam-macam komunikasi, jenis-jenis komunikasi, teori-teori komunikasi, dan lain-lain. Terutama untuk Pak Wahyu selaku dosen pengampu, benar-benar membantu mahasiswanya agar dengan mudah mencerna materi yang diberikan. Beliau sangat disiplin dan juga ketat nilai, namun menyenangkan dan juga ramah. A few moments later. Selanjutnya, materi yang akan saya bawakan adalah teori komunikasi, agenda setting, teori komunikasi konstruktivisme, dan teori komunikasi navitisme. Yang pertama adalah teori komunikasi agenda setting. Teori ini dirintis sejak tahun 1968 oleh Malcolm dan Donald L. Shaw. Teori komunikasi agenda setting memiliki ciri khusus berupa media mempunyai kemampuan mentransfer isu untuk mempengaruhi agenda publik. Khalayak akan menganggap suatu isu penting karena media menganggap isu itu penting juga. Penjelasannya yaitu, teori ini membicarakan tentang peran besar media massa dalam menentukan agenda orang-orang yang terkena informasi tersebut. Masyarakat menjadi terbiasa dengan berita-berita yang disampaikan media sehingga menjadi bahan pembicaraan dalam pergaulan sehari-hari. Dengan tujuan khalayak bukan saja belajar tentang isu-isu masyarakat dan hal-hal lain melalui media, pentingnya suatu isu atau topik dari penegasan yang diberikan oleh media. Contohnya berita televisi. Ketika kekerasan seksual terhadap anak meledak, masyarakat menerima informasi ini sebagai gambaran kenyataan yang sebenarnya, meskipun mereka tidak mengalami secara langsung. Yang kedua adalah teori komunikasi konstruktivisme. Teori ini dirintis sejak tahun 1970-an oleh J.C. Delia. Teori komunikasi konstruktivisme memiliki ciri khusus berupa memandang ilmu pengetahuan tidak sebatas mengungkapkan tentang fakta, kaidah dan konsep yang harus diingat secara baku, tetapi manusialah yang harus mengonstruksikan pengetahuan itu sendiri. Penjelasannya, teori konstruktivisme menyimpulkan bahwa mendorong siswa untuk ingin bertanya dan menggali pengetahuan sendiri terlebih dahulu, membantu siswa bisa pemahaman konsep secara lengkap, dan meningkatkan potensi siswa menjadi pemikir yang mandiri. Contohnya mengajak seseorang berpikir tentang pengalamannya. Setidaknya teori konstruktivisme ini akan mengajak kita berpikir tentang pengalaman yang sudah pernah dialami menjadi sesuatu hal yang lebih sentimental dan lebih bermakna.
Yang ketiga ada teori komunikasi Navitisme. Teori ini sudah dirintis sejak tahun 1993 oleh Noam Chomsky. Teori komunikasi Navitisme ini memiliki ciri khusus menekankan pada faktor-faktor genetis dalam proses pemerolehan bahasa. Navitisme berasal dari kata natie yang artinya terlahir. Penjelasannya, nativisme berpendapat bahwa lingkungan dianggap tidak ada karena lingkungan tidak memiliki pengaruh bagi perkembangan seseorang, bahwa perkembangan seseorang ditentukan oleh faktor bawaan. Contohnya tes atau seleksi masuk ekstrakurikuler. Guru sebagai orang tua di sekolah memiliki peran aktif untuk mengarahkan serta membimbing seorang peserta didik untuk memilih program. Terima kasih. That's my